Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Brown Lukas ini. Kali ini kita akan membahas tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia. Malaysia adalah negara yang sangat beragam dan menawarkan berbagai keindahan yang menarik, mulai dari kotanya yang megah seperti Kuala Lumpur dengan gedung-gedung tingginya, sampai ke pemandangan alamnya seperti Langkawi ataupun Cameron Highland. Jika kamu sedang merencanakan untuk berlibur ke Malaysia, maka video ini akan memberikan panduan lengkap untuk kamu mulai dari syarat masuk di tahun 2025 ini, tips perjalanan, hingga etika dan budaya lokal yang perlu kamu perhatikan. Sehingga perjalanan ke Malaysia akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Kita mulai dari syarat-syarat mengunjungi Malaysia. Wisatawan Indonesia tidak memerlukan visa untuk mengunjungi Malaysia selama kunjungannya tidak lebih dari 30 hari. Tapi, kamu tetap harus mempersiapkan dokumen-dokumen dan beberapa hal sebelum kamu membeli tiket pesawat ke Malaysia. Yang pertama adalah paspor. Paspor kamu harus memiliki masa kadaluarsa minimal 6 bulan dari tanggal kedatangan kamu ke Malaysia. Jadi sebelum kamu beli tiket pesawat, pastikan dulu kalau paspor kamu masih berlaku paling tidak 6 bulan ya. Jangan sampai ketika kamu tiba di sana, ternyata paspornya kurang dari 6 bulan dan itu akan menyebabkan kamu tidak akan lolos masuk ke negara Malaysia. Yang kedua adalah mengisi Malaysia Digital Arrival Card atau MDAC. Setiap wisatawan Indonesia wajib mengisi Malaysia Digital Arrival Card atau MDAC. Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2024, jadi sudah 1 tahun lebih ya. Dan kita wajib mengisinya, ini sama seperti kartu embarkasi kalau dulu, tetapi sekarang kita harus mengisinya secara online. Dan pastikan kamu mengisinya 3 hari sebelum keberangkatan ke Malaysia. Sebelum kamu memulai pengisian MDAC atau Malaysia Digital Arrival Card, ada 2 hal yang harus kamu persiapkan. Yang pertama pastinya paspor kamu ya. Yang kedua adalah tiket pulang pergi. Karena kedua dokumen inilah yang diperlukan untuk mengisi MDAC tersebut. Cara mengisi Malaysia Digital Arrival Card. Buka situs web MDAC, klik Registration atau daftar untuk memulai. Isi formulir registrasi dengan data diri Anda, nama, nomor paspor, tanggal lahir, kebangsaan, jenis kelamin, tanggal berlaku paspor, alamat email, negara asal, dan nomor telepon. Lengkapilah data perjalanan Anda, tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jalur kedatangan, dan embarkasi terakhir. Ingat, isi MDAC minimal 3 hari sebelum kedatangan. Klik submit atau kirim setelah selesai. Periksa email Anda dan salin PIN yang diterima. Kembali ke situs web MDAC, klik cek registration atau periksa pendaftaran. Masukkan nomor paspor dan negara asal Anda. Masukkan PIN yang Anda terima melalui email. Unduh file PDF MDAC melalui tab Check Registration, cetak dan bawalah salinan MDAC saat tiba di Malaysia. Meskipun idealnya diisi 2-3 hari sebelum kedatangan, fasilitas pengisian MDAC di perbatasan masih tersedia untuk sementara bagi yang belum sempat mengisinya. Yang ketiga adalah visa jika memang diperlukan. Wisatawan Indonesia atau warga negara Indonesia secara umum tidak memerlukan visa untuk berkunjung ke Malaysia selama waktu kunjungannya tidak lebih dari 30 hari dan melakukan aktivitas yang tidak memerlukan izin khusus, misalnya seperti untuk berlibur, berobat, atau sekedar mengunjungi keluarga, itu nggak perlu visa ke Malaysia. Tapi jika kita memerlukan izin khusus atau melakukan aktivitas yang memang memerlukan izin resmi dari pemerintah, misalnya untuk bekerja ataupun untuk belajar, maka diperlukan visa. Dan untuk itu, kita harus mengurus visanya terlebih dahulu sebelum kita datang ke Malaysia. Yang keempat adalah tiket pulang atau lanjutan. Sebenarnya hal ini juga tidak terlalu ketat ya berlaku di Malaysia, khususnya untuk warga negara Indonesia. Karena kita bertetangga dan seringkali memang kita datang itu kita belum tahu rencana kapan kita pulang gitu. Mungkin minggu depan, mungkin 2 hari, 3 hari. Kadang-kadang kita belum beli tiket untuk pulang. Tapi memang ada baiknya kalau memang kita sudah memiliki rencana dan kita sudah membeli tiket pulang, hal ini akan lebih mudah gitu ketika kita menghadapi imigrasi. Yang kelima, perhatikan batasan dari uang tunai yang kamu bawa ke Malaysia. Pihak Malaysia memberikan batasan untuk kita boleh membawa uang tunai sebesar Rp30.000 atau setara dengan nilainya dengan itu ya. Nah, jika kamu bawa uang tunai lebih daripada itu, maka kamu harus mendeklarasikan itu pada saat kamu memasuki negara Malaysia.
biasanya mereka hanya akan menulis, mencatat itu digunakan untuk apa, tidak ditahan uangnya. Tetapi jika ketahuan kamu bawa lebih dari itu dan kamu tidak mendeklarasikannya, nah hal itu bisa menjadi masalah. Dan juga kalau kamu bawa cek yang nilainya cukup besar, itu sebaiknya ketika kita masuk ke Malaysia, kita mendeklarasikan itu kepada petugas imigrasi sehingga kita tidak mendapatkan masalahnya di kemudian hari. Pakaian yang disarankan dipakai di Malaysia. Untuk acara formal, pakaian yang tertutup sangat disarankan untuk digunakan di Malaysia karena Malaysia masih cukup tinggi menganut adat kesopanan budaya timur ya, sehingga pakaian tertutup baik pria maupun wanita sangat dianjurkan untuk acara-acara formal di Malaysia. Bagaimana untuk acara kasual atau di tempat umum? Sangat disarankan untuk memakai pakaian juga yang sopan, terutama kalau kita masuk ke tempat ibadah. Bagi wanita, hendaklah memakai pakaian yang menutupi bahu dan menutupi lutut ya. Lutut di bawah lutut maksudnya. Jadi dan pakailah scarf kalau kita pergi ke tempat ibadah. Selain untuk menghormati tempat ibadah itu sendiri, itu juga membuat kita lebih merasa nyaman berada di tempat tersebut. Malaysia memiliki iklim tropis yang hampir sama dengan Indonesia ya. Kelembapannya tinggi dan curah hujan juga yang ada musimnya, musim hujan dan musim panas. Jadi kalau kita bepergian ke Malaysia untuk berwisata dan kita banyak melakukan kegiatan di luar ruangan atau outdoor, jangan lupa bawa payung atau topi, kacamata hitam juga karena cukup panas cuaca di Malaysia seperti di Indonesia. Barang-barang yang dilarang masuk ke Malaysia. Yang pertama adalah narkotika dan obat terlarang. Narkotika dan obat terlarang dilarang keras untuk masuk ke Malaysia dan juga ke tempat-tempat lain di seluruh dunia pastinya ya. Tetapi di Malaysia hukumannya cukup keras, hukumannya cukup berat bagi mereka yang melanggar dan ketahuan membawa. Hukumannya adalah penjara yang cukup panjang, bahkan sampai hukuman mati. Yang kedua adalah senjata, amunisi, dan peledak. Nah, ini dilarang untuk masuk ke Malaysia. Jika memang Anda perlu membawa senjata khusus untuk dibawa ke Malaysia, maka Anda perlu mendapatkan izin khusus terlebih dahulu dari pihak keamanan Malaysia sebelum Anda berangkat ke sana. Yang ketiga, daging, produk susu, produk hewani, tanaman, dan biji-bijian juga ada larangan untuk masuk ke Malaysia tanpa izin khusus. Jadi perhatikan apa yang Anda bawa sebelum Anda memasuki negara Malaysia. Karena kemungkinan Anda akan memerlukan izin khusus. Kenapa? Karena dikhawatirkan adanya penyebaran hama melalui apa yang Anda bawa. Itulah beberapa syarat masuk ke Malaysia tahun 2025 yang perlu kamu ketahui. Dan juga beberapa kebiasaan-kebiasaan yang perlu kamu ketahui sebelum kamu berwisata atau berjalan-jalan ke Malaysia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.